kecil ya, jadi pergeserannya biar nanti lagi terbelah. puasa memberikan berkatnya, selamat semua kembali aktivitas normal. Amin. Shalom pemirsa, selamat datang kembali di channel kami Gospel News. Kali ini kami akan menanggapi sebuah video yang mempertunjukkan Mbak Rara sedang melakukan ritual untuk menghentikan gempa. Video tersebut berlatar belakang Bandara Sentani. Kemungkinan video tersebut dibuat saat Mbak Rara baru saja tiba di Bandara Sentani, Papua. Baik, sebelum kami memberikan tanggapan, kami mohon dukungan dari para pemirsa untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like and share video ini kepada rekan-rekan Anda. Terima kasih. Berikut ini tanggapan kami. 1. Perlu Anda ketahui bahwa semua fenomena alam dan tanda-tanda yang terjadi di bumi maupun di langit tidak terjadi secara kebetulan, melainkan telah dinubuatkan dalam kitab suci, maka semuanya itu pasti terjadi dan mustahil gagal. Mau lihat datanya? Silahkan Anda baca dalam Injil Lukas 21 ayat 7 hingga 19, permulaan penderitaan. 2. Tindakan menaruh percaya kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal adalah tindakan yang berpaling dari Tuhan dan dapat menyebabkan orang tersebut akan dilenyapkan oleh Tuhan sendiri. Mau lihat datanya? Baca Kitab Imamat 20 ayat 6. Kitab Imamat 20 ayat 6 berbunyi, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. 3. Apa yang harus kita lakukan supaya diluputkan dari semua yang akan terjadi? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Baca Injil Lukas 21 ayat 34-36. Injil Lukas 21 ayat 34-36 berbunyi, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jaga yang dimaksud bukan sekedar menghindari bangunan yang berpotensi runtuh, atau menghindari daerah pantai yang berpotensi tsunami saja, tetapi lebih dari itu yang Alkitab maksudkan perihal berjaga-jaga adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dan membawa kita pada kebinasaan. Contohnya menjaga diri supaya hati kita tidak dipenuhi oleh keinginan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Pesta pora dan kemabukan artinya kebiasaan minum-minum yang memabukkan, sedangkan kepentingan-kepentingan duniawi artinya kekhawatiran, keprihatinan perihal kehidupan sehari-hari yang membuat seseorang tidak fokus pada kerajaan Allah. Filipi 3, ayat 19 berbunyi, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saya tidak katakan pekerjaan atau bisnis itu dosa, tapi jika kita melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan kekuatan manusia itu dosa. Mau lihat datanya? Baca Kitab Yeremia 17 ayat 5. Kitab Yeremia 17 ayat 5 berbunyi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagaimana caranya kita menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, dan yang membawa kita kepada kebinasaan? 1. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Baca 2 Timotius 3 ayat 16-17. 2 Timotius 3, ayat 16-17 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2. Hiduplah oleh Roh. Baca Roma 8 ayat 13 dan Galatia 5 ayat 16. Kitab Roma 8 ayat 13 berbunyi, sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kitab Galatia 5 ayat 16 berbunyi, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selain berjaga-jaga,
Berdoa adalah perkara penting dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan hidup, termasuk menghadapi semua yang akan terjadi menjelang kedatangan Anak Manusia. Berdoa yang dimaksud bukan berdoa supaya semua itu tidak terjadi, melainkan supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kesimpulannya adalah, 1. Segala sesuatu yang telah difirmankannya pasti akan digenapi dan mustahil gagal. 2. Hidup menurut kehendak firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. 3. Membangun kehidupan doa. Sekian dari kami, harapan kami, kita semua aman dalam perlindungan Tuhan Yesus menjelang hari kedatangannya yang semakin dekat. Amin.